Dan saudara, siang ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Barreskrim Polri untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Valen, selamat siang. Bagaimana rencana Komnas HAM akan mengecek TKP penembakan didampingi oleh Lab 4 dan Inafis Polri? Ya, rencananya memang Niluh dan juga saudara kehadiran Komnas HAM ke tempat kejadian perkara penembakan Brigadir Yosua ini sudah dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabes Polri. Dalam hal ini adalah Irjen Dedi Prasetyo yang memang menyampaikan bahwa nantinya kedatangan Komnas HAM ini akan didampingi oleh tim Lab 4 dan juga tim Inafis. Hanya saja terkait detail waktu, pukul berapa, hari apa, ini belum disampaikan lebih lanjut oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kami pun juga mencoba mengkonfirmasi kepada Komnas HAM, masih belum mendapatkan pernyataan detail begitu terkait rencana kunjungan ke tempat kejadian perkara, dalam hal ini adalah di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Tapi jika mundur ke belakang melihat dari proses pemeriksaan yang sudah dilakukan Komnas HAM sebelumnya, ini dapat dilihat bahwa kunjungannya ke TKP Duren 3 Jakarta Selatan ini merupakan rentetan pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilakukan Komnas HAM, yang nantinya ini menjadi bahan pelaporan yang akan dibuat oleh Komnas HAM kepada Presiden, DPR RI, dan juga pihak-pihak terkait. Apalagi Komnas HAM kemarin saat kunjungannya untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Pol Verdi Sambo, begitu ya, menyatakan bahwa pelaporan ini nantinya akan ditargetkan selesai dalam waktu 2 minggu. Nah, sebelumnya juga Niluh dan juga saudara, Komnas HAM Republik Indonesia ini juga menemukan adanya indikasi terkait adanya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Yosua, khususnya yang mengarah pada obstruction justice atau upaya penghilangan barang bukti oleh sejumlah pihak. Dalam hal ini adalah personel kepolisian, sehingga memang dalam hal ini kemungkinan juga diduga kedatangan Komnas HAM ke tempat kejadian perkara di kawasan Duren 3 ini untuk menggali apakah ada perusakan tempat kejadian perkara saat kasus penembakan Brigadir Yosua ini terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Nah, obstruction of justice inilah yang sedang didalami, sebab apabila ditemukan adanya penghilangan barang bukti ataupun juga perlambatan adanya penyelidikan yang saat itu sedang dilakukan pihak kepolisian, maka hal ini merupakan bagian daripada pelanggaran HAM yang dimaksud oleh Komnas HAM dalam rilis yang disampaikan pada Jumat waktu lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Nah, untuk sementara waktu, Niluh dan juga saudara, kami masih berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pihak Komnas HAM terkait apa-apa saja yang akan dilakukan besok, terutama juga bagaimana dengan koordinasi bersama dengan tim penyidik Barreskrim Polri, termasuk juga siapa saja yang akan mendampingi tim Komnas HAM, apakah memang betul besok hari Senin ini, dan jika memang hari Senin nanti seperti apa mekanismenya dan juga waktu pelaksanaannya. Tapi yang jelas dari kasus ini hingga saat ini kami bisa menginformasikan kepada Anda bahwa kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua ini sudah menetapkan 4 orang tersangka. Dalam hal ini adalah Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian Barada Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal, dan juga Brigadir Kuat, maksud kami adalah Kuat, begitu ya. Dan termasuk juga sebelumnya polisi atau tim penyidik, dalam hal ini adalah tim Inspektorat Khusus, ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 personel Polri yang diperiksa terkait pelanggaran kode etik karena diduga melakukan bertindak tidak profesional dalam waktu pengolahan tempat kejadian perkara saat peristiwa ini terjadi terkait dengan perkara penembakan Yosua. Niluh. Valen, lalu bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Barada Richard Eliezer yang kemarin ini kembali mengganti kuasa hukumnya? Ya, Niluh dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat bagaimana kasus ini terjadi dan kemudian pasca Barada Eliezer ini ditetapkan sebagai tersangka, tentu yang terbaru ini adalah bagaimana peran LPSK yang kemudian mengabulkan permohonan Barada Eliezer untuk mendapat perlindungan daripada LPSK karena dirinya sendiri yang menyanggupi untuk bisa menjadi justice kolaborator. Nah,
perlindungan darurat ini kemudian diberikan kepada Barada Eliezer karena sudah bersedia menjadi GC atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yang mana dalam pengakuannya atau dalam asesmen yang disampaikan oleh LPSK ini dirinya diduga mendapat ancaman serius karena ancaman ini berkaitan dengan kasusnya yang berdimensi struktural, artinya terdapat relasi kuasa dalam hal ini. Dan dari asesmen yang dilakukan oleh LPSK, Barada Eliezer ini juga dinilai dalam posisi rendah dalam relasi kuasa tersebut, sehingga dengan pemantauan yang cukup lewat pemberian pembantuan darurat begitu ya, hal-hal yang berpotensi merugikan Barada Eliezer dan juga dengan kesaksiannya ini dapat dijamin oleh LPSK. Kemudian terkait dengan proses pendampingan atau kuasa hukum yang sebelumnya kepada Barada Eliezer ini bisa kita lihat bahwa telah berganti 3 kali kuasa hukum begitu. Yang pertama jika kita mengetahui bahwa ada Andreas Nahot, kemudian juga Diolipa dan kemudian yang terakhir adalah didampingi oleh Roni Talapesi. Semoga yang diharapkan publik dan semua pihak adalah bagaimana menjaga kesaksian daripada Barada Eliezer untuk tidak berubah dan tidak ada intervensi lanjutan, sehingga kasus ini juga bisa selesai dan kemudian terungkap daripada hal-hal yang terjadi sebelumnya atas kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Baik. Nilo. Terima kasih Valentina Sitorus, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Barreskrim Polri.